Ais Rahmatika. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya pegang ini adalah bukti pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan perekaman uji kinerja yang akan saya laksanakan di kelas 10 dengan materi menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot di SMK Muhammadiyah Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran supaya pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah. Biasa. Sehat ya hari ini ya? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Tidak ya. Coba Bu Ais absen terlebih dahulu ya. Sebelum Bu Ais absen, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Baik, ketua kelas silakan Al dipimpin untuk berdoa ya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ais absen terlebih dahulu ya. Ya. Ajeng Lestari, Aura Zahra, Bunga Ayu, Dewi Imas, Serika Putri. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita berangkat semua ya. Berarti kalian semuanya sehat dan siap untuk belajar apa hari ini? Nah, seperti yang sudah terlihat di PowerPoint ya, hari ini kita akan belajar tentang apa ya itu ya? Menganalisis makna tersirat teks anekdot. Iya, betul ya. Jadi sebelum kita belajar tentang menganalisis makna tersirat, ya, Bu Ais akan mengingatkan kalian ya kepada materi pada pertemuan minggu kemarin ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Saya Bu. Oh, Al ya. Baik, Al minggu kemarin sudah belajar tentang apa saja kita? Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu teks anekdot. Selain itu ada juga struktur dan aspek kebahasaan dalam teks anekdot. Wah, iya, pinter ya, tepuk tangan. Bagus, berarti Al mungkin dibaca ya di rumah. Ya. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ya. Lalu ada apa lagi? Struktur dan ada aspek kebahasaan. Baik, jadi kalian masih ada ingat ya. Nah, sebelum kita belajar, Bu Ais punya video stand up komedi ya. Silakan kalian perhatikan ya. Sekarang kita kalau pengen menerima sebuah pendidikan, kalau kita pengen menerima sebuah ilmu, ya kita datang ke sekolah. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan formal. Cuma sayangnya sekarang ini, sekolah itu sekarang fungsinya udah berubah dimanfaatkan sama pelajar. Pelajar datang ke sekolah bukan buat menuntut ilmu, tapi buat pamer. Tapi yang lebih parah adalah dandanan siswi-siswi
dikecilin jadinya gitu. Lambang OSIS yang tadinya kotak jadi fish egg. Tukang beca aja kalau ngeliat dia ngerasa tersisih. Ya Allah, gedean betis dia. Mendingan jualan Korea dah. Saya Kevin Ramadan, terima kasih. Baik, tadi ada video film komedi ya, temanya tentang sekolah ya? Ya. Kenapa guys ambil tema sekolah? Ya, karena biar sesuai dengan kalian ya. Kira-kira tadi pesannya disampaikan apa? Di sekolah komedi tadi. Ada yang bisa menjawab tidak? Bahwa kita kalau berangkat ke sekolah itu niatnya apa yang pertama? Belajar. Betul ya. Jadi di mana-mana kalau kita sekolah itu ya niatnya pertama untuk belajar. Tidak seperti yang tadi disampaikan di video ya, bahwa pertama tadi guys dengar ada pengen pamer ya, tidak boleh ya. Selain itu selain belajar untuk menuntut ilmu, apalagi niatnya yang lain? Bertemu dengan teman-teman, tentunya harus menjalin komunikasi yang baik. Tidak sebaliknya ya. Misalnya apa? Musuhan, sindir-sindiran, ya, kalau berantem itu tidak boleh ya. Jadi niat kita berangkat ke sekolah yang pertama tentu mencari ilmu, tidak untuk pamer dan lain-lain. Kemudian tadi disinggung menggunakan pakaian ya, dikecilin dan sebagainya. Berhubung di sini juga pakai kerudung, alhamdulillah ya tidak ada yang kondenya sampai sini. Kalau sampai sini nanti udah kayak gitu, mikrofon apa lain sih. Jadi itulah ya, kalau berangkat sekolah ya pakaiannya sewajarnya. Seperti kalian ini sudah rapi ya, bagus, tidak susah berlebihan ya. Karena ya tadi niatnya cuma belajar. Kemudian menjalin komunikasi dengan baik ya. Misalnya kalian ingin meminjam sesuatu atau barang punya teman, ya harus izin terlebih dahulu. Bu, ini saya sudah bestie bu, sudah bestie, nggak usah, ya tidak boleh seperti itu ya. Meskipun sudah akrab, harus izin terlebih dahulu. Kemudian ketika berbicara dengan temannya, ya tidak boleh sampai menyakiti hatinya ya. Boleh bercanda, tapi tidak boleh berlebihan. Seperti itu, paham ya? Nah, dari video tadi kira-kira banyak ya ternyata ya nilai-nilai ini disampaikan. Nah, seperti itulah pula teks anekdot ya. Teks anekdot itu dikemas dengan cerita lucu ya tadi ya. Tetapi di balik cerita lucu itu banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan. Paham ya? Ya, cukup sedikit pengawalan dari Bu Ais tentang materi teks anekdot. Nah, sekarang kita beralih ke sini ke poin ya. Di situ ada Bu Ais punya beberapa gambar, banyak ya. Ada gambar orang yang sedang lari, bawa apa itu? Tulisan apa? Naik harga. Naik harga. Kemudian di tengah ada gambar apa? Soal UN ya. Kalau ingin digantung, kemudian ada siswa yang mengadai pakai piring, maksudnya apa itu ya kira-kira. Dan yang ketiga ada gambar apa itu? Orang yang sedang teriak ya. Ya. Nah, kira-kira kalau gambar pertama, biasanya gambar di situ ada orang yang pakai dasi ya. Orang pakai dasi, kemudian di depannya ada rakyat kecil ya Mbak ya. Rakyat kecil sedang membawa bansos, betul. Tapi ternyata wadahnya bocor. Nah, kebocoran ini ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang berdasi. Nah, coba ya kira-kira dari gambar ini ya siapa yang bisa berpendapat? Bu, saya coba berpendapat. Oh iya, silakan. Kira-kira gambar itu menceritakan tentang apa ya? Gambar karikatur pertama menyampaikan pesan bahwa ada kebocoran dana bansos untuk masyarakat kecil yang ternyata diambil dari belakang oleh para tokoh berdasi. Ya, bagus ya, Jila. Jadi gambar pertama tadi ada kebocoran
ya. Tetapi ternyata dengan adanya kebocoran itu dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh berdasi ya. Seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Ketika ada dana bantuan sosial harus disampaikan dengan aman, dengan baik dan amanah ya, sesuai dengan sasaran seperti itu. Baik, kemudian selain gambar ini, Wais punya gambar yang kedua, ya, punya gambar yang kedua. Nah di situ ada gambar apa ya? Ada kenaikan harga BBM. Di atas itu ada dua orang yang sedang ngopi ya. Ngopi apa? Minum sirup ya. Nah kira-kira dua orang di atas itu orang besar atau orang kecil? Besar. Ya maksudnya orang besar bukan duduk di atas, tapi orang yang memiliki pintar berani. Nah sedangkan di balik kesenangan mereka yang di atas, di bawah itu banyak apa? Rakyat kecil yang lihat ekspresinya. Mereka kira-kira senang atau sedih? Sedih ya. Nah coba dari gambar ini ya, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Mempunyai pendapat apa? Ada yang bisa berpendapat? Bu, saya coba berpendapat. Gambar karikatur kedua menggambarkan kondisi saat ini, Bu. Banyak rakyat kecil menangis dan merasa keberatan dengan naiknya BBM. Di sisi lain, para petinggi tetap santai sambil minum kopi di atas penderitaan rakyat kecil. Ya, bagus ya, Mas. Jadi, gambar karikatur kedua itu berisi tentang ini ya, suatu keadaan yang sangat jomplang ya, berbeda sekali ya. Ketika ada kenaikan BBM, ada dua kubu ya. Yang pertama kubu orang besar dan orang kecil. Nah, yang jelas-jelas ekspresinya sangat berbeda sekali ya. Orang besar sambil tertawa ya, seperti tidak terjadi apa? Sedangkan masyarakat kecil, lihatlah seluruh ekspresinya, ada yang menangis, ada yang seperti merasa terlalu berat ya, menanggung kenaikan ini, semua menanggung kenaikan BBM ini. Baik, kemudian teks anekdot itu pasti ada sesuatu yang lucunya ya. Nah, biasanya sesuatu yang lucu itu letaknya di mana ya? Iya, diisi. Nah, di situ ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Nah, biasanya letak lucunya itu ada di bagian krisis dan reaksi. Nah, sekarang silakan dilihat itu contoh teks anekdot. Kemudian kalian coba menentukan manakah yang membuat teks ini menjadi lucu. Di bagian mana coba? Krisis dan reaksi. Krisis atau reaksi, coba salah satu buat kalian mana? Krisis. Betul, krisis ya. Ketika si pelapor itu bilang, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kemudian ditangkap oleh polisi ya. Jawabannya gimana? Sudah dilatih si malingnya untuk merekam. Nah itu kan sesuatu yang membuat teks itu menjadi lucu ya. Harusnya kan tidak seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika membaca teks anekdot, biasanya bagian kelucuannya itu terletak di krisis seperti itu. Nanti reaksinya seperti apa? Nah, lihat ya, di situ pelapor penuh dengan keheranan ya, bingung ya. Wah, seperti ini. Oh, biasa ke sini ya. Berarti untuk mengidentifikasi kelucuan teks anekdot itu ada di bagian krisis. Ya. Sampai sini paham? Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah mempelajari tadi ya tentang anekdot ya. Nah, di sini Wais akan menyampaikan perbedaan dan persamaan antara teks anekdot dengan teks humor.
tidak menyangkut tentang orang tertentu kalau humor. Tapi kalau anekdot biasanya menyangkut ya. Kemudian yang ketiga dari fungsi komunikasinya. Kalau anekdot itu fungsinya untuk apa? Menyampaikan kritik atau halus. Iya, menyampaikan kritik ya harus bisa. Kemudian kalau humor, Menghibur. ya jadi fungsinya hanya untuk menghibur saja ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting ya, yang akan kita pelajari. Kalau anekdot itu makna tersiratnya itu ada ya, jelas. Ya di situ contohnya apa? Misalnya ada teks ya tentang dosen yang menjadi pejabat. Nanti setelah itu teksnya saya tunjukkan. Di situ ada makna yang jelas yang disampaikan. Sedangkan humor itu tidak apa? Tidak memiliki makna tersirat. Jadi hanya ya sudah dan disampaikan itulah yang ada di dalam tulisan. Paham sampai sini? Paham. Nah untuk lebih jelasnya, Bu Ais tunjukkan ya ada contoh teks anekdot dan teks humor. Nah ini ada contoh teks humor terlebih dahulu. Di sini ada teks surat cinta ya dari tukang buah kepada tukang sayur. Begitupun ada balasannya dari tukang sayur. Silakan dibaca, Fidela. Dibaca surat cinta dari tukang buahnya, nanti dijawab sama tukang sayur, nanti yang jawab siapa? Yang mau baca? Imas deh. Nah ayo kita buka sama-sama. Baca dulu. Wajahmu memang manis, mataku juga Jangan ketawa ya. Wajahmu memang manis, mataku juga memang tulis, polis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Sesak nafasku, hatiku abu-abu. Ini delima dalam hidupku. Memang ini juga salahku. Jarang apel malam minggu. Ya Tuhan, mohon berhidupmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangat kau bahagia dengan si lain. Sama-sama. Nah itu adalah contoh surat cinta dari tukang buah ya. Kemudian dibalas sama tukang sayur. Surat cintanya yang dibaca suratnya. Membahas tentang suratku itu. Brokoli sudah bergerak, jangan diabaikan rambutmu selalu tercait. Jagungmu gak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu. Tombolnya dari Bandung. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Kalau menelpon aku aja kamu mesti quarter. Terus terang aja, cintaku padamu sudah lama tolak. Jangan aku lagi oke, capek deh. Ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya. Di situ ya tidak ada makna apa-apa ya. Hanya ingin menghibur. Tidak ada makna tersirat, tidak juga menyindir tentang orang. Di situ hanya untuk menghibur. Menghiburnya dengan cara apa ya? Dengan cara menggunakan kata-kata buah-buahan ya, dengan kata-kata sayur-sayuran untuk membuat teks itu menjadi lucu. Seperti itu. Ya, setelah itu ada teks anekdot. Nah, teks anekdot di sini ada dosen yang juga menjadi pejabat. Jadi di sini ceritanya ya di kantin sebuah universitas ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang. Nah, di situ sedang membicarakan seorang dosen ya, yang kalau mengajar itu selalu selalu duduk tidak pernah berdiri. Akhirnya ditanya ya, kenapa sih kok nggak pernah mau berdiri? Oh ternyata dia takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah kursi di sini itu maknanya apa sih? Jabatan ya, bukan kursi tempat duduk seperti ini ya. Karena ternyata dosen itu juga selain menjadi pengajar di kampus, dia juga menjadi pejabat di luar ya. Jadi si mahasiswa itu menyindir dosennya dengan cara, oh dia tidak mau kursinya diduduki oleh orang lain. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi sudah terlihat jelas ya teks humor dengan anekdot bedanya jauh ya. Kalau teks anekdot ya seperti ini ada maknanya. Kalau teks humor tidak ada maknanya. Baik. Ya, baik. Sekarang Bu Ais punya satu video ya, di mana video itu berisi tentang
bagaimana sih cara mengetahui makna tersirat dari sebuah teks anekdot? Silakan disimak ya videonya. Field Arts, tempat belajar yang eksis dengan cara cerdas dan berkelas. Asik, amin. Dan untuk kali ini mampu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot dengan benar. Akibat perbedaan makna yang timbul tersebut, makna idiomatis mirip dengan makna kiasan atau konotasi. Ya, baik. Jadi itu tadi videonya ya. Jadi untuk mengetahui makna, kita harus mencari makna kiasannya. Seperti tadi contohnya ada kursi, ya. Kursi di sana itu maknanya itu bukan tempat duduk, tetapi apa ya tadi? Jabatan. Nah, jabatan. Nah, itu yang disebut dengan makna kiasan. Betul. Jadi langkah yang pertama adalah kamu mencari makna kiasnya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan makna kiasannya, baru kamu nanti akan tahu kira-kira makna yang tersirat yang ingin disampaikan dalam teks itu yaitu tentang apa. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Baik. Nah, sekarang seperti biasa ya, Bu Ais akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Sudah berkelompok? Sudah. Kelompok 1 mana? Ya. Ini LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan. Di situ ada 2 teks ya, ada teks anekdot dan teks humor. Nanti silakan dikerjakan. Kelompok 3 mana? Dan ini kelompok 4 ya. Silakan dikerjakan ya. Anak-anak, sembari kalian mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD, Bu Ais akan membagikan lembar pengamatan sikap ya. Nanti silakan teman kalian diamati ya seperti itu. Ini untuk kelompok 1 ada 4 ya. Silakan nanti sambil mengerjakan sambil diamati temannya. Ditulis dulu sama kelompoknya ya. Ini kelompok 2 silakan nanti sambil mengerjakan ya, sambil diamati temannya. Kelompok berapa? Ya. Kemudian ini kelompok berapa? 3. Nanti diisi ya. Baik, anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya, sekarang waktunya presentasi ya. Silakan kelompoknya Al dan teman-teman untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan LKPD yang tadi sudah Ais bagikan. Ya, sebelumnya silakan teman-teman yang lain kursinya bisa dihadapkan ke depan lagi untuk melihat teman kalian presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini sebagai
sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks anekdot. Pengertian makna tersirat dalam teks anekdot yaitu makna dari sebuah pembicaraan atau tulisan yang tidak disampaikan secara gamblang, namun secara tersembunyi dan hanya dapat dimengerti dengan benar-benar memahami keseluruhan pembicaraan ataupun tulisan. Yang kedua, penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Dengan tegas sambil menjawab, kasih uang habis perkara Kak, jawab Andre sambil berdiri. Mahasiswa lain yang ada di kelas pun tentu tertawa. Sementara Pak dosen geleng-geleng kepala sambil menanggapi pertanyaan. Yang ketiga, hasil analisis isi teks anekdot. Teks anekdot berjudul salah arti berisi tentang gambaran atau kebiasaan dulu hukum di Indonesia yang sangat lemah. Hal itu dilihat dari hasilkan pertanyaan dari kutip yaitu kasih uang habis perkara. Ketika itu semua mahasiswa tertawa dan dosen pun geleng-geleng kepala. Yang keempat, perbandingan teks berjudul salah arti dan dibungkus jalur 54. Ide cerita pada teks salah arti adalah peristiwa nyata, sedangkan dalam teks menunggus jalur 54 adalah rekaan. Isi dari teks salah arti, masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, sedangkan teks menunggus jalur 54 berisi masalah kehidupan sehari-hari. Fungsi komunikasi pada teks salah arti menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan pada teks menunggus jalur 54 fungsi komunikasinya adalah sebagai menghibur. Makna tersirat dari teks salah arti menyadarkan para penegak hukum yang sangat lemah dengan penyuapan dalam bentuk uang, sedangkan pada teks menunggus jalur 54 tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Makna tersirat pada teks salah arti berisi tentang peristiwa di masyarakat yang melibatkan pemberian uang kepada aparat penegak hukum. Ketika terjadi kasus hukum, masyarakat hanya perlu membayar sejumlah uang. Dengan demikian, perkara langsung selesai. Ya, bagus ya. Tadi Buai sudah simak, jawabannya sudah betul ya. Yang pertama ada pengertian makna tersirat ya. Baik, jadi pengertian makna tersirat tadi makna yang disampaikan tidak secara langsung ya atau gamblang. Kemudian tadi yang nomor 2 ya, penyebab kelucuan. Tadi penyebab kelucuannya ada di kata-kata kasih upah habis perkara. Betul. Kemudian yang ketiga, analisis isinya. Nah, isinya tentang apa? Ya tadi sudah betul ya. Jadi isinya tentang bahwa di Indonesia itu hukumnya sangat lemah ya. Karena untuk menyelesaikan masalah cukup dengan membayar sejumlah uang ya. Nanti seketika masalah itu langsung selesai. Padahal tidak boleh seperti itu ya. Kemudian tadi ada perbandingan antara teks umur dan teks anekdot. Tadi sudah betul semua. Dan terakhir ada makna tersirat. Jadi makna tersiratnya apa ya? Tadi ya, ketika ada masalah harus diselesaikan secara hukum, tidak diselesaikan dengan kasus penyuapan dengan uang. Ya, silakan tepuk tangan untuk. Baik, anak-anak, silakan siapa yang ingin menanggapi presentasi yang dibawakan oleh kelompok 4? Saya Bu. Inti dari teks anekdot berjudul salah arti itu apa? Lalu teks itu mengkritik siapa kira-kira? Baik. Pada teks anekdot yang berjudul salah arti berisi tentang gambaran atau kebiasaan hukum di Indonesia yang sangat lemah. Hal itu dapat dilihat dari presentasi panjangan KUHP yaitu kasih uang habis perkara. Ketika itu semua mahasiswa tertawa dan dosen menggeleng-gelengkan kepala. Jadi kritikan dalam teks ini itu bertuju kepada penegak hukum yang kalau menyelesaikan masalah itu bisa dengan suapan uang gitu. Ya, betul, begitu ya. Paham, Fidela? Paham. Ya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelum saya tutup, aku ada pantun nih. Beli kampung aja, beli manggis. Itu biasa aja yang kena Bu Ais. Terima kasih, silakan duduk ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah ini kalian kerjakan ya soal evaluasi terkait dengan materi yang sudah kita pelajari ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana sih kalian memahami materi yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk soal silakan kalian bisa kerjakan di HP ya. Dan soal itu bisa kalian kerjakan di link yang sudah Bu Ais share di dalam grup ya. Silakan bisa diambil HP-nya dan mulai dikerjakan. Tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi ya? Iya. Silakan bisa dilihat itu hasilnya ada di depan ya. Alhamdulillah dari semuanya hampir semuanya mendapat 100 ya. Iya. Tetapi ada beberapa yang mendapat 80, tidak apa-apa. Artinya yang mendapat 80 itu berarti ada satu soal yang salah ya. Iya. Tapi secara keseluruhan berarti hasilnya sudah sangat bagus ya. Berarti kalian sudah memahami materi yang Bu Ais sampaikan. Baik ya. Selanjutnya kita sudah di acara di kegiatan akhir ya, di kegiatan penutup. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini ya, Bu Ais ingin menyimpulkan ya, ingin menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada hari ini ya. Ayo, siapa yang bisa membantu Bu Ais untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Saya Bu, hari ini kita belajar tentang cara menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot. Selain itu, kita juga membandingkan teks anekdot dengan teks humor, Bu. Ya, bagus ya, Firma. Tadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ada bagaimana cara menganalisis makna tersirat ya. Kemudian selain itu ada apa lagi tadi? Membandingkan teks anekdot dengan teks humor. Yang lain sudah paham juga ya? Baik. Kemudian selain itu ya tadi menurut Firna ada kata-kata makna tersirat ya. Kemudian ada membandingkan teks anekdot dengan humor. Nah, ya ada yang bisa menjelaskan tidak? Ya perbedaan antara teks anekdot dengan teks humor itu apa? Jadi perbedaannya terletak di fungsi komunikasinya. Kalau teks anekdot fungsinya untuk menyampaikan pesan atau kritikan, sedangkan teks humor fungsinya hanya untuk menghibur saja, Bu. Baik ya, Mutiara sudah betul ya. Jadi perbedaannya itu terletak pada fungsinya ya. Kalau teks anekdot tadi fungsinya untuk mengkritik ya. Kalau humor itu fungsinya hanya untuk menghibur. Ya, sudah bisa dipahami ya? Ada pertanyaan tidak? Sudah paham semua ya? Baik. Berarti hari ini kita sudah banyak ya belajar ya tentang apa saja tadi, cara menganalisis makna tersirat. Kemudian cara menentukan kelucuan ya tadi ya. Cara menentukan kelucuan itu terletak di bagian apa ya tadi ya? Sisis. Kemudian setelah itu ada perbedaan ya. Antara humor dengan anekdot. Tadi sudah dijelaskan sama Mutiara bahwa perbedaannya itu terletak di fungsinya ya. Kemudian yang terakhir ada makna tersirat ya. Untuk mengetahui makna tersirat, kalian bisa mengetahui makna apa ya tadi ya? Makna kiasan. Betul, makna kiasan. Kalau sudah mengetahui makna kiasan, nanti kalian baru akan mengetahui makna tersirat dalam teks anekdot tersebut. Baik, sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, minggu depan nanti kita akan belajar tentang teks hikayat ya. Kemarin kita teks anekdot berarti sudah selesai sampai hari ini ya. Untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang teks hikayat. Ya, untuk sebelum Bu Ais tutup pembelajaran pada hari ini, sepertinya supaya badan tidak begitu pegal, kita perlu semangat ya untuk menutup ya. Nanti kalian memimpin. Baik, silakan untuk semangat terlebih dahulu. Ayo berdiri semua.
Yang akan memimpin berarti Al ya, sebagai ketua kelas. Ayo Al, sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat terlebih dulu supaya badanya tidak gagal. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku cinta. Silakan duduk. Nah, alhamdulillah ya, pada hari ini kita sudah banyak belajar. Semoga ilmu yang kita sudah pelajari pada hari ini bisa menyerap dengan baik. Amin. Bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Baik, sebelum Vice Andri, ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Dan seperti biasa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mulai.